Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat itu adalah sangat penting. Siapa yang tidak melakukan belajar sepanjang hayat lagi, ada alamat bahwa karirnya itu terputus, stop hanya di situ saja. Nah, mudah-mudahan saudara tetap mendukung kami, klik subscribe supaya channel ini menjadi channel yang kuat untuk belajar sepanjang hayat sebagai channel alternatif dari channel yang tidak mendidik, yang berbasis pornografi dan pola hidup yang hedonistik. Nah, kali ini kita bersama Dr. Rama Kusumawardhani. Beliau adalah dokter JIH, dokter ahli gizi di JIH, dan juga di Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Kita berada di episode 10. Dan kalau video ini sampai ke tangan Anda, ke laptop Anda melihatnya, ini adalah berkat editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu dokter kita, narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, terima kasih Dok atas kehadirannya, selalu mengedukasi masyarakat terhadap gizi yang bermanfaat buat hidup dan buat kesehatan masyarakat kita. Gimana Dok, tema kita yang kita sampaikan tadi di awal, yaitu berurusan dengan orang diabetes, Ya, bagaimana cara orang diabetes itu makan dengan tanpa risiko terhadap mm-mm. diabetesnya. Gimana Dok? Ya, baik. Ya, ini masih dalam rangka Hari Diabetes Internasional ya, Prof ya, tanggal Iya. 14 November kemarin ini. Oh ya, boleh boleh ya. Iya, Prof. Ya, jadi eh untuk saudara-saudara kita yang memang sudah menderita diabetes, memilih makanan itu memang seperti apa PR setiap hari gitu ya, Prof ya. Ya, Mau ya. makan ini takut, mau makan itu takut, seperti itu ya. Nanti kalau makan ini gulanya naik, kalau makan itu nanti gulanya turun gitu malahan. Oh Nah, iya. ya, jadi sebetulnya prinsipnya untuk orang-orang penderita diabetes itu makan itu prinsipnya yang penting tiga. Hmm. Waktunya tertib, teratur, kemudian jenisnya, dan yang ketiga jumlahnya itu juga diatur. Hmm. Bagaimana untuk jenisnya? Karbohidrat tetap harus ada. Hmm. 50-60% dari total yang kita makan itu harus ada. Kemudian protein atau lauknya itu Hmm. juga harus. Satu potong ayam, satu potong tempe itu boleh. Hmm. Jangan lupa sayur dan buah untuk seratnya. Itu juga harus ada setiap kali makan. Nah, biasanya nanti yang terutama jadi pertanyaan, saya boleh makan minum manis enggak? Nah, Buahnya yang boleh dimakan apa? Gulanya berapa banyak? Seperti itu. Kalau untuk kandungan gula sendiri, Prof, hmm. jadi yang dianjurkan itu hanya boleh 5% Hmm. dari total kalori yang kita makan. Hmm. Saya ambil orang Indonesia rata-rata kalorinya itu di 2000 kalori, Prof. Hmm. Berarti 5%-nya itu sekitar 100 kalori. Oh. Berarti cuma boleh makan yang mengandung gula atau kandungan gulanya hanya boleh 25 gram. Dua Oh. puluh lima gram tuh berapa toh, Dok? Itu kurang lebih hanya 4-5 sendok teh, Prof. Hmm. Sehari, Dalam satu sehari. hari. Dalam satu hari. Jadi kalau misalnya kita bikin kopi atau bikin teh, gulanya sudah dikasih 2, 3 atau 4 sendok teh, itu sudah kebanyakan. Wah. Padahal kan makanan-makanan kita itu kan dia sudah mengandung banyak gula kan pastinya, Ya, Prof ya. Roti-roti, kue kan kayak gitu, atau misalnya masak-masakan itu kan pasti juga sudah ada kandungan gulanya juga. ya Dok, Nah, itu maaf yang Dok. Mm-mm, Oh, itu kan gula, itu kan mm-mm, dikendalikan betul. Bagaimana betul. Dok? Misalkan orang diabetes itu menyatakan diri saja memproklamirkan gula talak 3 misalkan saja. Boleh nggak itu? Kalau memang bisa, tidak apa-apa, Prof. Hmm. Ya, tapi terus terang sebetulnya eh, makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa lepas dari yang namanya gula.
pasti tetap ada unsur gulanya walaupun mungkin tidak banyak. Tapi kalau sudah memutuskan untuk talak 3 dengan gula yang istilahnya tadi minum teh tawar, minum kopi pahit, pokoknya nggak mau menambahkan gula secara apa istilahnya, secara sadar menambahkan gula kemudian tuh tidak mau. Terus terang itu lebih bagus, Prof. Ya, 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 ya. Kalau Itu lebih kalau baik. Dok, kalau saya melihat di negara maju ya yang saya kunjungi ya, apakah di Eropa, di Amerika, di Australia, minuman itu gula itu kan sebagai opsi. Jadi dia menghidangkan teh, kopi, itu gulanya tersendiri. Opsi Betul, kamu betul kan. sekali, Prof. Ya, biasanya kan nanti gulanya sendiri, jadi orang tuh mau ngambilnya berapa atau bentuknya blok juga ya Ya, biasanya, Prof. Ya. Mau diambilnya apakah 1 blok, 2 blok, yang betul memang seperti itu. ya, dan bahkan mereka ada yang tidak pakai. Saya juga termasuk minum apa gula itu sebetulnya saya sudah talak 2 lah Ya. gula. Oh, Karena yang satu itu untuk reserve kalau kita bertamu. Terus iya, gula kita nggak minum kan juga apa menyinggung perasaan yang tuan rumah. iya, betul, betul Kalau saya sekali, bisa Prof. mengendalikan diri saya pasti tidak pakai gula. Nah, Mm-mm, mm-mm, kalau yang manis itu kan saya dengar dok, gula mm-mm. itu yang manis itu asalnya bisa dari glukosa dan sakrosa ya. Itu Iya, gula betul. itu mana itu? Ya, baik. Jadi baik glukosa maupun sukrosa itu sebetulnya dua-duanya sama-sama karbohidrat ya, Prof ya. Gitu. Cuma kalau glukosa itu dia merupakan monosakarida, jadi memang bentuk yang paling sederhananya. Sementara kalau sukrosa dia merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa, Prof. Oh, Gula pasir yang kita biasa konsumsi itu termasuk di sukrosa hmm. gitu. Sementara kalau glukosa murni sendiri itu biasanya memang sudah apa istilahnya ya harus diekstrak dibuat dulu gitu ya Prof ya. Hmm. Tapi kalau gula yang ada di dalam buah-buahan atau yang di gula pasir itu misalnya atau yang di dalam madu sendiri Prof itu biasanya sukrosa. Jadi Oh, sudah gabungan antara glukosa dan fruktosa itu sendiri. nah itu lebih tidak jahat dok kalau diminum oleh orang diabetes atau orang normal-normal saja. Nah, ini yang mau saya share, Prof. Ya, ya, Terkait oke. mungkin sudah pernah dengar yang istilah indeks glikemik Ya, 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 dulu dan pernah dibahas. glycemic load gitu ya, Prof Ya, ya. Nah, ini nanti salah satu panduan untuk para penderita diabetes bagaimana cara memilih makanan gitu. Jadi ya, ya, izin oke. share ya, Prof ya. Jadi ini ada metrik, ada eh, Betul. daftar. Nah, ini yang paling gampang. Glycemic index atau indeks glikemik. Ini menunjukkan kecepatan makanan, bagaimana kecepatan makanan dalam meningkatkan gula darah. Rentangnya itu dari 1 sampai 100, Prof. Maaf, 0 sampai 100. Mhm, Gitu. Nah, indeks glikemik itu nanti dibagi menjadi 3. mhm, Ada yang indeks glikemiknya rendah, indeks glikemiknya sedang, indeks glikemiknya tinggi. mhm. Tuh. Apa saja yang termasuk indeks glikemiknya rendah, tinggi, sedang? Oke. Nah, ini indeks glikemik rendah dari 0 sampai 55, buah, apel, jeruk, pir, sayuran, kacang-kacangan gitu ya, Prof ya. Ya, Yang ya. sedang, madu dan gula pasir termasuk yang indeksnya sedang, Prof. Oke. Yang termasuk tinggi, buah ada semangka, itu termasuk indeks Oh, glikemiknya tinggi. Ya, hmm, jadi ketika dikonsumsi, artinya dia akan cepat sekali menaikkan gula darah kita. Itu hmm, kita harus hati-hati. hmm. Nah, waduh, saya seneng banget semangka. Berarti saya nggak boleh makan semangka ini, gitu misalnya. Nah, ternyata sekarang ada satu lagi, Prof, yang harus dipertimbangkan ketika kita mengkonsumsi suatu makanan. Ada yang namanya glycemic load, Prof. Oke. Apa dong? Ya, glycemic load. Nah, ini merupakan maaf, beban glikemik. Mhm, Jadi seberapa banyak karbohidrat di dalam makanan itu dapat meningkatkan gula darah. hmm. Cara menghitungnya, indeks glikemiknya dikali jumlah karbohidrat dibagi 100.
dibaginya seperti ini. Ada yang rendah, sedang, sama tinggi. Nah, saya share ini agak menarik ini, Prof. Ya, Semangka, indeks glikemiknya tinggi ya, Prof ya, ya, 72. Tapi kan sebetulnya dia banyak airnya ya, Prof ya. Nah, ya. kandungan karbohidratnya dalam 100 gram itu cuma 10. Hmm, Sehingga glycemic load-nya dia termasuknya rendah, Prof. hmm, Jadi kita boleh makan semangka walaupun indeks glikemiknya tinggi. hmm, Karena apa? Glycemic load-nya rendah. Artinya apa sih glycemic load? Artinya ketika kita makan 100 gram semangka, dia hanya akan menaikkan gula darah sebentar aja. Setelah itu nanti dia akan turun lagi. hmm, Sebaliknya gula pasir, indeks glikemiknya dia 65, termasuknya sedang, hmm, ya. Tapi ternyata kandungan karbohidrat dalam 100 gram gula itu ya 100 gram. hmm. Glycemic load-nya berapa? 60, Oh, Prof. tinggi. Tinggi. Ya. Jadi ketika kita konsumsi katakanlah ekstrimnya 100 gram gula dalam satu kali makan, ya kadar gula darah kita akan terus tinggi. Hmm, Lama tingginya di dalam tubuh kita. Itu yang membuat berbahaya. Sama-sama 100 gram, hmm. tapi berbeda jumlah karbohidratnya. Oh, Gitu, Dok. Nah, Prof. kalau ada itu gula-gula yang diproduk, gula yang boleh untuk orang diabetes, yang Oh ya, itu gimmick apa beneran, Dok? oh ya, itu beneran, Prof. J. J, beneran dalam artian gini, untuk pemanis buatan ya itu tadi ya kadang mungkin kita mau seperti Prof yang talak 2, talak 3 sama gula gitu kan mungkin agak sulit ya Prof ya. Tetap ingin ada sensasi rasa manis seperti itu. Nah, itu boleh diganti dengan pemanis-pemanis buatan. Tapi pilih pemanis buatan yang alami. Hmm. Ya, sebutlah katakanlah merek-merek yang selama ini sudah Hmm. sering diiklankan, mungkin sudah sering didengar gitu ya Prof ya. Monggo, itu tidak apa-apa, boleh. Apakah ada batasannya? Pastinya tetap ada batasannya. Tetap tidak boleh berlebihan. Karena katanya aman, kemudian karena pingin rasanya manis, terus dimasukkan 10 saset gitu dalam satu gelas. Ya nggak boleh juga. Paling ya cuma 1 atau 2 saset sudah Nah, cukup dalam setiap kali minum. Oke, Prof. kita itu terhadap Mm-mm, gula. Itu mm-mm, saya kira bahaya ternyata sebagai mm-mm. bangsa. Coba Iya, gula itu disosialisasikan kepada manusia itu sejak usia bayi, Dok, sudah iya. disosialisasikan gula. Tapi kalau rokok itu sebetulnya malah belasan tahun itu baru mulai. Itu kan luar biasa. Harusnya perang terhadap gula itu semakin semakin nyata itu supaya Betul, betul, tidak Prof. konsumsi gula berlebihan. Hanya sekarang Iya. aja itu saya lihat anak-anak sekarang itu dokternya melarang makanan gula sebelum 6 bulan ya, bahkan dilarang untuk dikasih feeding yang non asin. Mengandung pemanis, ya betul, betul sekali, Prof. Karena ternyata efeknya jangka panjang itu ternyata sangat banyak, Prof. Itu tadi, kalau sudah terbiasa rasa manis, otomatis nanti pinginnya kan makannya yang manis-manis. Ya. Apalagi kalau ternyata katakanlah biar anaknya seneng, biar anaknya nggak rewel, kemudian dikasihnya snack-snack yang manis-manis. Dari sejak dini diberikannya seperti itu. Jadi kebiasaan. Kemudian, nah, yang sekarang timbul problem yang sekarang ini, Prof, banyak anak-anak yang mengalami obesitas. Jadi Hmm. obesitas tidak dialami hanya oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak juga. Oke, bagaimana dengan santan? Apakah boleh orang diabetes itu makan santan? Ya. Santan itu dia juga mengandung lemak yang baik, Prof. Dia Hmm. tidak mengandung kolesterol. Oh, tidak mengandung kolesterol. Ya, jadi kolesterol itu hanya terkandung di dalam produk-produk hewani. Hmm. Kalau untuk produk-produk nabati, itu dia tidak mengandung kolesterol. Hmm. Yang menyebabkan menjadi jahat apa, Prof? Karena santan seringnya diolah atau dipanaskan. Oh, ya ya dalam bahasa Jawa dinget, Dok, dinget. Diingat, ya. Lah, tapi masalahnya kalau opor, kare, kalau nggak diingat kan nggak enak ya, Prof ya. Enak. Kalau baru dimasak satu kali itu belum meresep gitu. Itu, Prof. Jadi kalau boleh, boleh, tapi sekali lagi yang penting jumlahnya jangan berlebihan juga.
Kemudian lebih bagus lagi kalau itu tadi memang sekali masak langsung dikonsumsi. Supaya apa? Supaya lemak-lemak baiknya dia tidak berubah menjadi lemak jahat itu tadi, Prof. Ya. Kenapa dia dipanaskan, lemak-lemak yang awalnya dia baik, kemudian dia menjadi saturated fatty acid atau asam lemak yang saturasi. Kemudian mungkin pernah dengar yang istilahnya namanya lemak trans itu ya, Prof ya. Ya. Nah itu kalau santan keseringan diangetin, efeknya menjadi seperti itu. Wah, ini harus berbiaya tinggi itu makan makanan santan yang tidak diangeti itu, Dok. Berarti Oh iya, tapi memang kesehatan itu mahal. Ya, jadi iya, memang harus kita tempuh. Ini banyak pilihan masalahnya. Tapi ada orang yang cuek saja. Dan ini saya kira perlu pembelajaran saya kira. Baiklah, Dok. Terima kasih dan terima kasih. banyak sekali dan tentu insya Allah menjadi amal jariah dokter untuk Amin. pengetahuan yang kita sampaikan ini. Amin. Sampai Terima ketemu, kasih, Prof. Ya. ya, sampai ketemu lagi, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.